Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai psikologi industri. Tema yang akan kita bahas hari ini adalah safety leadership. Safety leadership ini saya ambil dari guidance IOS yang berjudul Safety Leaders, Who Are They and What Do They Do? Di sini dijelaskan mengenai pendekatan kepemimpinan. Seorang pemimpin harus memiliki 4 hal. Yang pertama, dia akan berhasil jika memiliki sifat-sifat yang baik. Yang kedua, pemimpin harus dapat menggunakan kekuasaannya dengan efektif agar mampu menumbuhkan motivasi dari bawahannya. Yang ketiga, dalam kehidupan sehari-hari, pemimpin juga harus memiliki sikap dan gaya kepemimpinan. Dan yang keempat, dalam setiap situasi, seorang pemimpin harus memiliki ciri khusus dan unik dalam menghadapi setiap situasi. Kepemimpinan menurut Khadair et al. Adalah hal keselamatan kerja yang berpengaruh positif terhadap kinerja keselamatan kerja itu sendiri di lapangan. Faktor manusia dalam hal ini mengenai kepemimpinan adalah hal keselamatan kerja yang efektif yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kinerja keselamatan. Menurut Scott Jeller, faktor kepemimpinan kerja itu ada 6 hal. Yang pertama, seorang pemimpin harus mempunyai passion. Yang kedua, seorang pemimpin memiliki kejujuran dan integritas, memiliki percaya diri yang tinggi, memiliki kemampuan berpikir, memiliki keahlian khusus dalam bidang yang dia pimpin, dan seorang pemimpin juga harus berlaku fleksibel dalam kondisi-kondisi tertentu. 8 kemampuan leadership menurut jurnal Professional Safety itu harus memiliki 8 hal. Yang pertama, seorang pemimpin itu mempunyai set goals. Dia mempunyai tujuan yang dapat terukur dari setiap hal yang dia buat. Yang kedua, seorang pemimpin itu juga harus memiliki tools untuk memonitor performance baik pribadinya sendiri maupun bawahannya. Yang ketiga, seorang pemimpin itu harus memiliki pendidikan yang lebih tinggi atau memiliki pelatihan yang lebih dari bawahannya sehingga dia dapat memberikan model kepada bawahannya. Keempat, pemimpin itu harus dapat menjadi role model. Artinya, apa yang dia kerjakan harus dapat ditiru oleh bawahannya. Yang kelima, seorang pemimpin itu harus pandai berkomunikasi. Dia harus pandai share informasi, mengungkapkan ide, kemudian dia juga memiliki kemampuan mendengarkan bawahannya dalam mengungkapkan apa yang sedang dialami maupun mendengarkan bawahannya dalam memberikan opini. Selanjutnya, seorang pemimpin harus mampu berpartisipasi dan berkolaborasi dengan orang lain. Dan dia juga harus mampu menciptakan partisipasi dari pihak bawahan. Selanjutnya, seorang pemimpin juga harus memiliki kepedulian yang dia tunjukkan kepada bawahannya. Misalnya, ada bawahannya sedang mendapatkan permasalahan. Maka, si pemimpin harus memberikan atau menunjukkan bahwa dia peduli dengan bawahannya tersebut. Tetapi kepedulian di sini bukan kepedulian yang menyangkut pribadi. Selanjutnya, pemimpin harus mampu memberikan penghargaan atau memberikan feedback terhadap pekerjaan yang baik. Minimal, seorang pemimpin itu harus mampu memberikan ungkapan pujian kepada bawahannya. 3 kemampuan safety leader dari sisi akademik, kebijakan, dan praktek menurut IOS itu dibagi menjadi 3. Seorang pemimpin itu harus memiliki kemampuan safety coaching.
Kemudian dia memiliki kemampuan safety caring, dan yang terakhir dia memiliki safety control. Yang mana kalau dirangkum menjadi dari akademik, policy maupun praktis, di sini kita dapatkan untuk safety coach bahwa seorang pemimpin itu harus dapat menjadi role model, kemudian mampu memprioritaskan safety apa yang paling penting, kemudian dia harus mampu melibatkan orang lain, memberdayakan dari timnya, mampu memberikan pelatihan, dan dia harus terlihat dalam pengambilan keputusan. Begitu juga jika kondisi di lapangan mengalami kondisi yang buruk, maka seorang pemimpin harus dapat terlihat mengambil kontrol di lapangan. Sedangkan untuk safety caring, kalau kita perhatikan untuk rangkumannya dari sisi akademik, kebijakan maupun praktis, maka seorang pemimpin itu harus mampu berkomunikasi yang baik, mampu mendengarkan, mampu menunjukkan sikap kepeduliannya, mampu mensupport timnya, kemudian dia harus dapat meng-create dan memaintain dari keamanan lingkungannya. Terus dia juga harus dapat membangun serta menghargai timnya. Untuk safety controlling, jika kita ringkas dari sisi akademik, kebijakan maupun secara praktis, maka seorang pemimpin itu harus mampu menjelaskan set goals-nya itu apa, kemudian mampu memonitor performance dari timnya, dan memberikan reward terhadap kemajuan yang didapatkan oleh timnya. Untuk safety leader, sekian. Silahkan dipahami kembali dengan membaca guidance yang sudah saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.